Bahagia sekali hati kita. Selalu berzikir, beristighfar, berselawat di akhir hayat kita, di hari-hari pensiun kita ini. Terus kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada orang-orang beriman, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ayahnya mulai berkata, tidak pernah bosan-bosannya terus kita beristighfar sampai Allah mengampuni dosa-dosa kita, sampai Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan yang ada penyakit, yang ada masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini semakin hari kita semakin baik. Mari sama-sama kita menjadi orang baik. Mari sama-sama kita hijrah. Mari sama-sama kita hijrah.
Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Berkalilah sisa umat kami, berkalilah keluarga kami, berkalilah desa kami. Ampuni dosa-dosa kami, beri kepada kami Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullah. Anta telah menjadikan manusia Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru para ahli ulama, semua guru kami penasehat Arafah, dari khusus ketua BKM Masjid Al-Fatihah dan seluruh anggota BKM-nya, Pak Imam, Pak Uci, ketua komplek, dan seluruh jemaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan masyarakat, banyak sekali sisi hadir. Masuk ayat beberapa nama dari ibu dari mana itu, TNI, ada bintang, anggotanya Pak Polisi juga ada pejabat-pejabatnya yang di sini bersama kita bersatu kita dengan semakin hari kita ingin hidup kita semakin baik sehingga kita tenang, damai, bahagia, sehat, sejuk sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman dan menghusnul khotimah. Ada undang iman, insya Allah ke depan kita mengunjungi Masjid Abdul Rauf Baqor. Ada depan lagi kita kedatangan tamu dari Malaysia yang selalu bekerjasama dengan tamu-tamu dari Malaysia. Setiap tamu dari Malaysia dari luar negeri, alhamdulillah dia bersama kita, dia bawa ke jalan dia. Sehingga mereka datang bersama suku Arafah yang banyak sekali yang masuk di akhir. Tapi cuma satu masjid tempat Arafah. Yang bahagia sekali kita. Kalau terus kita menjaga diri kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat. Dari ayat budaya kota iman yang di luar dari masuk, yang di luar dari masuk. Ya, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama dan luar biasa beliau, beliau balik. Mudah-mudahan insyaallah doakan guru kita menasihatkan saat akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Qaram Syekh Nabil Ustaz Haji Abdul Aziz SHB MH dan Kesehatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Tengku Zul Arafah beserta segenap pengurus yang berhadir pada subuh yang mulia ini. Yang kami hormati pimpinan asrama Masjid Komplek Masjid Al-Fitrah Kuta'alam, yang kami hormati Ketua BKM dan seluruh pengurus masjid, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dari sisi lain kami ingin sampaikan peran ayah dalam mendidik anak menurut Al-Quran. Saya bangga subuh ini paling ramai ayah-ayah, juga ada didampingi ibu, dan paling ramai juga saya lihat berpasang-pasangan. Seperti kita di Mekah, itu paling indah. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu berpasang-pasangan. Menggapai ridha Allah, memelihara taat, dan istiqamah terus taat kepada Allah. Istiqamah itu bersungguh-sungguh, mujahadah, itu istiqamah. Kalau sudah diam, bukan istiqamah, namanya istirahat. Itu kalau sudah diam. Kesungguhan jamaah pagi ini, mari sama kita mengulang kaji di dalam Al-Quran. Ada beberapa tokoh ayah dalam mendidik anak. Di antaranya adalah, baru saja kita lewati bulannya, bulan Zulhijjah, kita mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga seorang ayah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam, dan nanti ada ayah dengan anaknya yang kontroversi, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi Syuaib, dan juga ada Luqmanul Hakim yang di dalam Al-Quran diberikan satu surah, surah Luqman. Bapak Ibu kaum muslimin yang mulia, pertama kita melihat seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ayahnya baik, Nabi Ibrahim, istrinya baik, Siti Hajar, anaknya baik, yakni Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail, dan mimpi itu didiskusikan dengan anaknya. Inilah Ibrahim model ayah, seorang pendidik yang selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan ayah. Beliau memanggil anaknya,
Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku sayang, tadi malam ayah bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Sekarang ayah bertanya, bagaimana pendapatmu? Ya abati. Nah, disinilah panggilan seorang anak kepada ayah, abati. Ada juga abi, ada juga abah, ada juga abu, ada juga ayah, ada yang panggil papa, ada yang panggil pipi. Nah, pipi ada juga. Dedi ada juga, Ustaz. Oh, dedi. Oh, itu dedi, ayah dedi. Ya abati. Abati ini juga bermakna wahai ayahku sayang. Ini balasan dari ya bunayya, wahai anakku sayang. Ya bunayya itu kalau lebih dalam lagi, kalau bahasa Minang, ini mohon maaf Ustaz, karena lidah saya ada lidah Minang. Wahai buah hati, anak kandung ayah, buah hati, jantung hati ayah, anak kandung buah hati, sembilan tulang, darah gapah ayah nak, oi. Saya kira itu panggilan dari ya bunayya. Panggilan yang menusuk ke dalam lubuk hati. Jadi malam ayah bermimpi, menyembelihmu. Sekarang ayah bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu? Wahai ayahku sayang, kalau itu perintah Allah, silakan laksanakan. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Silakan laksanakan, insyaallah ayah dapati aku dalam keadaan sabar. Disembelih, begitu sudah sepakat, ada gangguan. Inilah lalu kemudian ketika digoda oleh iblis, ya Ibrahim dah lama enggak punya anak, dah dapat anak satu-satunya mau disembelih. Ini godaan. Waktu mau ke masjid, ada godaan. Waktu mau ibadah, ada godaan. Waktu mau sedekah, ada godaan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melontarnya. Itulah lalu kemudian kita berada di Mina, melontar sebagai napak tilas. Nabi Ibrahim melontar syaitan untuk menggoda tidak jadi menyembelih anaknya atas perintah Allah. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Pelajaran dari Nabi Ibrahim ini dengan panggilan ya bunayya, dengan jawaban yang penuh kasih sayang kepada ayahnya, sesosok ayah yang sangat demokratis yang mendidik anaknya untuk terus taat kepada Allah, lalu kemudian Ismail menjadi seorang nabi. Inilah harapan dari ayah bahwa bahasa Aceh pakiban lagi nyan minyak, pakibanku lagi nyan anu. Diharapkan oleh orang tua semestinya seperti itu. Kisah yang kedua adalah seorang ayah bernama Nabi Syuaib. Beliau diduga kuat oleh para mufassir selaku seorang ayah dari kedua putrinya. Putri ini sering mengangkut air untuk memberi makan ternak mereka. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran, surah Qasas ayat 26, ayat 27. Pada cerita ini, kedua putri Nabi Syuaib tengah mengantri lama mengambil air ternak mereka. Air lancar atau enggak?
airnya keluar kecil. Itu belum ada mesin untuk narik air. Datanglah sesosok pemuda yang bernama Musa menolong mereka. Dan ketika Musa menerobos di tengah keantrian, dia pikir oleh mereka memangkas antri. Rupanya bukan, memperbesar keluar derasnya air. Anak Nabi Syuaib memperhatikan, ini hebat pemuda ini. Pertama, kuat. Yang kedua, jujur. Bukan sembarangan memotong antrian, tetapi memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sedang antri. Peristiwa ini pun anak berdua ini pulang dilapor kepada ayahnya. Dengan ayah, tadi Nabi Ibrahim yang komunikasi dengan anak. Saya terjemah bebaskan dalam bahasa keseharian kita. Ya, tadi ada laki-laki, kami lagi antri. Kami sangka dia jahat. Rupanya enggak. Dia menolong, memperbesar keluar air sehingga antri kami enggak lama ya. Kira-kira itu terjemahan bebas dari peristiwa ini. Qalat ihdahuma. Dan salah seorang dari kedua anak perempuan itu berkata, Ya abatis takjir. Panggilannya juga abati. Wahai ayahku sayang, jadikanlah mereka. Inna khaira man istajirtal qawiyul amin. Jadikanlah laki-laki itu sebagai pekerja bagi kita. Karena udah dilihat kuat. Maksudnya diajak aja ke rumah kerja dengan Nabi Syuaib. Ambil mereka sebagai pekerja dan dia orangnya qawiyul amin. Kuat lagi dapat dipercaya. Ini Al-Qasas ayat 26. Rupanya Nabi Syuaib ada perasaan lain. Nyon lu kadang perlu jodoh. Nyan. Jadi untuk mencari jodoh anak itu perlu ayah. Jangan biarkan dia dibawa orang. Jangan biarkan hari ini dia ketemu di mall misalnya, di pasar sendiri. Besok udah berdua. Nanti kerabat ayahnya terkejut. Ini siapa? Suami. Hai pajan. Ditangkap WH. Nah, itu enggak bagus. Berarti situ pasti tidak dilibatkan ayah. Kalau kita Aceh, itu dulu kalau mau cari jodoh antara anak teman dengan anak teman. Itu bersilaturahim. Kalau mau jadi lagi naik bertamu. Naik lagi isiak. Kalau bahasa kami. Naik lagi babi siak. Naik lagi antar tanda, naik lagi melamar, barulah ditentukan kapan nikah dan kapan walimah. Tidak seperti zaman sekarang. Jangan sampai seorang ayah membiarkan anaknya begitu saja, tidak mendampingi untuk mencari jodoh. Demi Allah, sebenarnya tidak ada seorang ayah yang memperlakukan anaknya seperti sedang main golf. Dia ambil stick, ditaruh anaknya seperti bola. Lalu kemudian dia pukul kuat-kuat ke arah lubang. Dia berjalan santai dengan sticknya, lalu kemudian pelan-pelan dimasukkan ke dalam lubang. Demi Allah, tidak pernah ada niat orang tua seperti itu.
Namun demikian, mari terus kita jalin komunikasi dengan anak-anak kita. Dalam hal mencari jodoh pun, orang tua ikut andil sebagaimana apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 ini. Menurut Said Qutb, secara tersirat ayahnya memahami pengaduan salah seorang putrinya tadi dan berterus terang untuk ingin menikahkan anaknya dengan Musa alaihi salam yang kemudian menjadi seorang nabi. Artinya apa? Ayah juga punya feeling anak ini baik, lalu kemudian nanti akan menjadi seorang nabi. Dah habis waktu? Belum ya? Ini pun juga belum habis, baru 2. Jadi berapa nabi tadi? 5. Yang ketiga, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini berbeda. Tadi bagaimana putra Nuh alaihi salam berwatak keras kepala. Dia melawan ayahnya Nabi. Ini paling berat nih kalau ayah kita orang berpengaruh, Allah lawan, Nabi lawan, ayahnya lawan. 3 yang dia lawan, berwatak keras. Dipanggil oleh Nuh ketika sudah diberitahu kepada kaumnya, nanti akan datang banjir besar. Air akan naik, menenggelamkan rumah-rumah, menenggelamkan pohon-pohon, menenggelamkan gunung-gunung. Siapa yang tidak mau? Anaknya beserta keluarganya. Ini tantangan dakwah. Dipanggil oleh Nuh terhadap anaknya. Meski ingkar, Nuh alaihi salam tidak pernah lelah menasihati anaknya. Nuh bertanggung jawab melindungi anaknya. Nanti timbul pertanyaan, adakah dosa suami ditanggung istri? Adakah dosa istri ditanggung suami? Adakah dosa ayah ditanggung anak? Adakah dosa anak ditanggung ayah? Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku sayang, buah hati ayah, anak kandung simbiran tulang, darah gapah ayah nak, oi. Sini nak naik ke atas kapal. Orang-orang beriman sudah naik di atas kapal. Ini akan datang banjir besar. Mari anakku sayang, buah hati ayah. Anaknya melawan Nabi, melawan ayah, dan melawan Allah. Dia tidak mau naik ke atas kapal. Kan'an ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi, dan ingkar kepada ayahnya. Lalu kapal itu tenggelam. Lalu anak itu tenggelam. Dia bilang masih ada pohon, pohon tenggelam. Dibilang masih ada gunung, gunung tenggelam. Sudah napasnya satu-satu di dalam air. Ayah mana yang tidak sayang kepada anak? Mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia anak kandungku, dia darah gapahku ya Allah. Selamatkan anakku ya Allah, Kan'an. Apa kata Allah? Ya Nuh, dia bukan anakmu lagi. Dia sudah termasuk kepada kelompok orang-orang yang kafir.
Jadi yang paling penting adalah kasih sayang itu jangan putus. Kalau sudah tidak diterima, itu sudah urusan Allah yang memberikan. Itu sebagai contoh kita di dalam hidup. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ada kisah Nabi Yakub alaihi salam. Ini Nabi Yakub punya rame anak. Nah, jadi dalam adik-beradik, ada yang saling menyayangi, ada yang iri. Di antara anak Nabi Yakub, ada seorang anak yang menjadi perhatiannya. Itu bukan berbagi kasih sayang. Nanti jangan anak ada 5. Oh, mama sayang sama ini, ayah sayang sama nomor ini. Enggak. Itu semuanya anak ayah, anak ibu. Semuanya anak dari hasil kerjasama ayah dan ibu. Kalau nggak ada kerjasama, nggak akan lahir anak itu. Jadi jangan pilih kasih. Tapi ada perhatian menurut bakatnya. Dan itu dilindungi, dijaga oleh ayah. Di sini diuraikan peran Nabi Yakub yang tertahui cerita Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, melihat lalu Nabi Yakub juga mendengar pengaduan ayahnya. Ya, semalam aku bermimpi ada bintang, sujud, matahari dan bulan. Kenapa? Karena ayah itu seorang yang arif, nanti akan memberi nasihat. Artinya berita itu baik, jangan beritahukan kepada saudara-saudaramu. Kepada saudara-saudaramu. Membenci saudara-saudara. Tapi lalu kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudaranya tetap iri. Nah, kan ada tuh. Iri kepada saudaranya yang bernama Yusuf, lalu kemudian mereka berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Dibawa ke satu tempat, di situ mereka bermusyawarah. Musyawarahnya adalah dalam kegiatan membuat kemungkaran, berinisiatif membunuh. Tapi di situ digoda oleh setan, di situ dibisiki oleh malaikat. Ketika dia digoda, jangan buang saja ke dalam sumur, karena Allah wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Kalau ada orang yang ingin berbuat makar, berbuat jahat, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha hebat untuk memberantas kemakaran itu, perbuatan jahat itu. Akhirnya mereka sepakati, buang saja Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu seumur hidup tidak pernah dilewati oleh kafilah dagang. Lalu kemudian Allah membuat perencanaan kafilah lewat. Ketika dibuang, sudah diceritakan kepada ayahnya, baju Yusuf. Sudah diceritakan kepada ayahnya, baju Yusuf terkam binatang buas, padahal sudah dibuang ke sumur. Alaihi salam lalu dibawa ke Mesir, dibawa kepada kerajaan, lalu di sana Yusuf kemudian menjadi kepala bulog. Bukan bulog di sini, di belakang. Kepala bulog di Mesir. Nah, lalu kemudian beliau juga bisa menafsirkan mimpi, lalu kemudian terakhir menjadi seorang nabi. Apa yang terjadi? Di sini diceritakan bahwasanya ketidakbaikan saudara-saudara yang lain bukanlah penghalang bagi kita. Allah memberikan jalan keluar. Bagaimana keselamatan itu diberikan oleh Allah. Dan bukanlah berarti Nabi Yakub gagal mendidik anaknya karena ada yang jahat, karena ada yang
karena ada yang berinisiatif ingin membunuh, dan disitulah diuji kesabaran Nabi Yakub alaihi salam. Terakhir, yakni Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim punya anak. Ini digambarkan dalam surah 13 sampai ayat 19. Di dalamnya diceritakan Luqmanul Hakim seorang ayah yang bijaksana. Tutur katanya penuh dengan hikmah. Kasih sayangnya mengandung nasihat. Dan pesannya selalu diiringi oleh argumen-argumen yang baik. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yadhi'uhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku sayang, buah hati ayahna, janganlah engkau mempersekutukan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini tadi yang di dalam zikir kita yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Zul Arafah. Bagaimana kita terus berzikir mengesahkan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini terhadap Allah. Di bawah itu disuruh pula berbuat baik kepada kedua orang ibu bapa. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Sosok ayah Luqmanul Hakim dinarasikan di dalam Al-Quran, bahwasanya memanggil anak juga dengan ya bunayya. Kelima-lima tadi kalimat kasih sayang. Jadi mari kita dengan kalimat kasih sayang memanggil anak-anak kita, mengajak taat kepada Allah dan Rasul, terus memenuhi Allah dan Rasul, terus memenuhi. Tidak ada seorang ayah yang ingin mencelakakan. Berserah diri dan mohon ampun kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekalian kami mohon diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
luar biasa ya, nasihat dari guru kita bersama. Beliau mengucapkan nasihat kita, didik anak sebaik mungkin. Setiap habis sholat, doakan anak. Kalau anak kena narkoba, doakan, ya Allah, angkat cabut seluruh kenikmatan narkoba pada anak. Karena doa ayah sangat mustajab. Doa ibu untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umat. Tugas kita mendoakan anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tugas kita bersama, terus berdoa. Mudah-mudahan anak kita menjadi generasi rohani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insyaallah ahad depan kita mengunjungi Masjid Abdul Rauf Langkoy. Kita ajak satu orang, ajak satu. Mudah-mudahan insyaallah terus masjid yang ada di Banda Aceh, insyaallah makmur semua. Terima kasih banyak kepada Ketua BKN dan seluruhnya. Mari sama-sama jangan pulang dulu, bersama anggota dewan juga hadir banyak di sini. DPR, DPR, para dokter dari Bank Syariah juga banyak hadir di sini. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi selalu hidup kita sehingga kita selamat bahagia dunia. Mari sama-sama kita bersama. Luar biasa.